Oke, ya, tidak perlu ragu, percaya saja. Saya tidak comel orangnya, tidak ngomong kemana-mana, rahasia orang diomongin. Terus saya juga sedikit bawel, mungkin sedikit ya, tapi tidak comel. Rahasia kalian aman di saya. Oke, itu perkenalan dari saya. Nah, selanjutnya ini ada tugas buat kalian. Oh, guru BKT, karake asup geus mere tugas. Kalian semua punya akun TikTok? Punya. Punya akun TikTok ya pasti ya. Punya. Nggak punya akun TikTok, aduh kebangetan. Nggak punya. Nggak punya. Yang nggak punya tolong diunduh dulu akun TikToknya di Play Store. Nggak main TikTok, Pak. Hah? Main TikTok. Nggak main TikTok? Ya. Oh, ya pokoknya bisa di TikTok, bisa di IG, bisa di Facebook, bisa di YouTube bisa di apa saja. Yang pertama adalah kalian perkenalkan diri kalian. Bikin video perkenalan diri bukan Pak? Perkenalan diri di TikTok, bisa di TikTok, bisa di IG, bisa di Facebook, bisa di apa lagi ya? Instagram. WA, aduh jangan di WA. Selain itu, pokoknya antara TikTok, IG, Facebook, YouTube, ya silakan perkenalkan diri kalian, ya, nama, lalu tinggal di mana, cita-cita mau jadi apa, terus harapan kalian terhadap BK. Kalian tuh berharap ngapain aja sih di sekolah ini? Terus guru BK ini harus ngasih apa sih? Itu harapan kalian. Ya? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Hashtag apa bertanya, Pak? Satu-satu, Chung Hen. Yang mau bertanya Chung Hen. Angkat tangan. Raise hand. Siapa tuh yang raise hand? Ada nggak? Mana? Raise hand di situ ada nggak raise hand-nya? Ya, Habibah, sok Habibah. Buka mic-nya. Mana Habibah? Habibah Nuronia? Nggak jadi? Angkat tangannya. Siapa lagi nih? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau di chat deh, di chat. Biar jelas. Bapak ini. Siapa sok? Udah resen, Marta. Ya Marta. Bapak kan udah di postnya kan supaya Bapak bisa nemuin postingan kita pakai hashtag apa Pak? Atau iya. hashtag Itu siapa yang gitu. saya sampaikan tadi. Disalin link. Di TikTok kalian bisa add Yusuf Berbagi. Yusufnya pakai P ya. Ini nanti saya chat nih. Nanti Bapak kasih link profilnya ya Pak. Yusuf Berbagi. Ini TikTok. Kalau di IG, Yusuf Berbagi juga. Add atau hashtag ya. IG. Kalau YouTube, di add atau hashtag Yusuf Berbagi juga. Di Facebook, nah ini Facebook klien. Kalau Facebook, FB Yusuf _E atau Yusuf Eliadi. Ya, di add pakai add atau hashtag ya. Sudah ketemu Pak? Iya Pak. Sudah ketemu ya. Ada Pak, ada. Oke, langsung bagus. Jadi silakan perkenalkan diri kalian, nama, ini Pak. Tinggal di mana, alamat, lalu apa tadi? Cita-cita, mau jadi apa? Cita-cita kalian. Terus harapan kalian selama 1 tahun ke depan.
terutama harapan dari seorang bimbingan konseling, guru BK. Ya, kalian berharap apa sih? Pak, saya berharap guru BK ngasih duit. Boleh, apa-apa. Kan cuma harapan. Apa bedanya ya gimana nanti ya? Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya Kak Sakila. Mana? Silakan Safila. Kak, kalau perkenalan gitu pakai bajunya baju bebas atau putih abu atau pramuka? Putih abu deh. Biar jelas anak SMA-nya ya. Kalau pramuka nggak jelas kalian anak SMP atau SMA. Atau kuliahan nggak jelas. Apalagi kalau baju bebas lebih nggak jelas lagi. Pakai baju sekolah yang putih abu. Perkenalkan sekreatif mungkin. Ya, Pak, siap. Yang tidak bisa di semua platform tadi, ya udahlah kalian sok WA saya aja lah. Tapi usahakan di platform ya. Di TikTok, di IG, di YouTube, di Facebook. Atau ada lagi yang platform yang lain selain yang saya sebutkan itu, ada nggak yang punya? Udah Pak, udah di follow. Udah di follow. Nah, oke, good job. Dan di YouTube ya, subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya, karena kalian akan dapatkan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian. Nggak. Saya nggak promosi. Saya nggak mau promosi. Masa sih kalian nggak subscribe guru BK-nya sih? Kan nggak. Subscribe ya. Oke, saya akan tampil kalau sudah pada ngerti. Saya akan tampilkan salah satu video. Host disable participant shares kayak tidak bisa nampilkan screen share ini. Bentar ya. Saya belum dijadikan host nih. Mohon ini hostnya untuk menjadikan saya host. Karena saya perlu menampilkan share screen. Bentar ya. Saya belum menjadikan host, jadi tidak bisa share screen. Ya, silakan Pasya. Ke toilet dulu cenah. Oke, sebelum kita sambil nunggu, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait guru BK, terkait BK di SMA Ciranjang, terkait apa sajalah. Saya tidak tahu segalanya, tetapi kalau saya tahu, saya akan kasih tahu. Silakan mau ditanyakan berkaitan dengan apa saja. Karena ini pertemuan pertama kita. Kesan pertama harus menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Abdul Muiz, ada yang mau ditanyakan? Alandra Putra? Enggak ada. Revi Milawati? Enggak. Gerard, ada yang mau ditanyakan Gerard? Enggak. Gerard kok E11? E11 nggak di sini, Ge. E11 di Studio 6. Ge. E11 di Studio 6, Ge. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ada yang namanya Yusuf juga ya? Halo, Sob. Sama kita. Mau nanya, Pak. Siapa? Mau nanya, Pak. Oke, siapa? Silakan. Sebutkan nama dan. Muhammad Hardi dari E6, Pak. Oh, E6. Siap. Muhammad Hardi. Hardi, gimana Har? Kalau masalah rambut razia di sekolah itu gimana, Pak? Razia rambut di sekolah. Razia rambut. Karena kita masih daring ya. Enggak, Pak. Nggak ada razia ya.
Masa sih saya harus razia ke Maksudnya, Pak? rumah-rumah? Kalau itu Pak, maksud dari razia rambut di sekolah itu gimana? Oh, maksud dari razia rambut. Sebenarnya bukan razia ya, kita hanya mengingatkan untuk yang laki-laki rambutnya harus rapi, begitu ya. Tidak boleh melebihi alis ini nih panjangnya. Di sini tidak boleh melebihi telinga, begitu ya. Panjang di sini juga tidak boleh melebihi apa ya ini leher. Yang laki-laki, kalau perempuan mah boleh-boleh aja, ya. Mengingatkan supaya tampilnya rapi. Nah kalau tidak pandemi kita tatap muka itu akan dirazia. Karena kan kita juga ini kan aturan ya, aturan harus ditegakkan. Jadi nanti kita lihat nih yang rambutnya panjang, gunting, nah itu razia tuh. Mau dicukur sekarang atau kesiswaan yang menyukur. Nah, kesiswaan juga ahli-ahli cukur, jangan salah. Nah, gratis kalau di kesiswaan malah. Tapi itu kesiswaan. Kalau guru BK nggak nyukur ya, nggak begitu kalau guru BK. Tapi saya kan merangkap ya guru BK dan kesiswaan. Jadi kalau posisi saya jadi kesiswaan ya. Saya harus melakukan tugas saya sebagai kesiswaan. Ya, itu razia rambut. Jadi yang masih panjang-panjang nih kayak Alandra Putra tuh masih panjangnya ya. Depannya masih panjang, Dra. Itu masih panjang. Nggak dimarahin, nggak, cuma diingetin sok cukur. Dan nanti mah kalau tahun depan nih kayaknya kita tatap muka nih. Ya kan? Covid mudah-mudahan segera berakhir. Saya juga. Amin. Mau lama-lama ya, saya ingin ketemu kalian bertatap muka. Nah kalau tatap muka di sini nggak jelas. Ya, kayak siapa lagi tuh yang rambutnya ada yang sudah pondok, pendek, ada yang masih panjang. Arasid tuh, Arasid harus itu masih panjang sih. Arasid satu ya. Oke, itu sih mengingatkan saja. Kan saya harus mengingatkan kalian. Yang perempuan, boleh panjang? Boleh panjang. Kayak Rapunzel? Boleh panjang kayak Rapunzel. Tapi jangan dicat. Ya, karena kalian kan sekarang gaya-gaya ya, milenial. Wih, rambutnya dicat. Nggak taunya itu cat tembok. Cat Nippon Paint. Nippon Paint. Kan jadi berabe nanti. Nah, nggak usah dicat-cat rambut. Yang laki-laki kalau model-model kayak saya gini lah, ya bagus nih. Menurut saya sih ini modelnya bagus. Nggak tahu menurut kalian. Ya, Rapi, Pak. Yang penting pendek. Kalau botak biksu boleh, Pak. Hah? Kalau botak kayak biksu boleh, Pak. Oh, botak semua botak? Iya. Boleh botak mah, nggak apa-apa. Polos. Boleh banget. Kan lumayan nggak dicukur selama 1 tahun tuh. Ya. Setelah pelajaran saya siapa? Biologi. Siapa gurunya? Biologi. Pak Kusnayani ya? Iya. Pak Yusuf. Oh, Pak Kusnayani sudah ada. Pak Yusuf. Ya Pak. Nanti tolong roll ya ke host atau co-host ya, biar saya bisa share screen. Oh iya Pak. Iya. Nanti kalau saya sudah kasih beres. tahu. Ya. Saya juga tidak bisa share screen ini. Iya, makasih. Iya. Oke. Untuk kali ini BK saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk perkenalannya. Kalian memang anak-anak yang luar biasa, sudah jadi siswa SMA Negeri 1 Ciranjang. Kalian akan menemukan guru-guru yang luar biasa juga, termasuk guru BK dan guru biologinya. Terima kasih untuk atensi kalian. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Semangat. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dadah. Dadah. Laki. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jeda dulu lah, 5 menit silakan minum dulu. Kalau mau ke toilet silakan. Tapi kalau mandi mah udah ya. Ya, silakan kalau mau toilet. Minum dulu ya. Ya, Pak. Kalau ada yang penghangat, bagus. Ada kopi, ada apa ya, silakan minum dulu. Ya, silakan. Asal jangan makan saja ya. Asal jangan makan, minum boleh silakan. Ini kemana ya? Baru ini 12 kelas padahal ya. 12 kelas kali 36 itu kan lebih dari 400 kayaknya. Baru 175 ini ya. Pada kemana? 176, 177. Yang lainnya ada studi 6, Pak. Ya? Oh, belum selesai mungkin ya? Oh iya. Oh ya, mungkin ada di studi yang lain ya. Guru BK-nya beda ya. Jadi mereka keluar dulu, nanti gabung di studio 1 ya. Ya. Ya, naik sekarang 192. Iya, silakan 5 menit kita break dulu. Kalau mau ke toilet, kalau mau minum dulu atau sarapan bisa 5 menit, silakan ya. Nanti jam 8.10 saya ini lagi ya, saya masuk lagi ya. Sudah 202 orang ya. Halo. Pak. Neng mah mentah. Untuk kerja siswa besok ambil di besok yang itu adminnya ya itu, jadi silakan sekarang hubungi admin dan selesaikan administrasinya yang sudah pesan ya. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Pencet mati. Bilang absennya manggil. Assalamualaikum, saya dengan Hari. Pak Yani, mangga tos dijantankeun sehosnya Pak Yani-nya. Oh iya, udah di share, udah di roll. Nah, udah di hostkeun. Ya, nuhun. Ya. Nuhun Pak, Pak Edi ya? Pak Edi? Iya, nuhun. Yuk.
Ya, 245 ya. Kita mulai saja. Oh, masih ada 2 menit lagi. Masih ada 2 menit lagi. Silakan. Masih ada 2 menit lagi. Kalau kalian mau ke toilet atau ada keperluan sebentar, silakan. Ya. Laptopnya sambil dicas ya. Kalau memang kalau pakai laptop dicas. Kalau pakai HP juga. Kalau memang low ya dicas dulu. Kalau bisa ya dicasnya setelah subuh ya. Jadi ketika mau Zoom ya, kalian sudah full ya baterainya. Kalau memang baterainya bermasalah, ya sambil dicas terus aja gitu kan. Jadi tidak perlu meninggalkan Zoom kemudian ngecas dulu ya. Sambil dicas saja bisa ya. Ini ngeblur kalinya. Naik ngeuhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa di off mic-nya? Bisa di off? Ya, mic-nya bisa di off semuanya biar semuanya nyaman ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, bisa kelihatan share yang saya berikan screen? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak, bisa. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada ya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu absen ya di web. Kemudian juga selalu polling juga absen di Zoom ya, menjelang akhir kegiatan belajar di Zoom ya. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin ya, mohon kalian di masa PPKM ini jangan terlalu banyak pergi-pergi ya, selalu berada di rumah ya, atau kalau ada keperluan yang mendesak ya bolehlah itu kan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, sebelum saya lanjut, coba saya minta dibacakan ini oleh salah seorang kelas 10-12. 10-12. 12. Satu orang saja, 12, silakan. Saya tidak bisa melihat di sini, tidak bisa ditampilkan semuanya, jadi kecil ini ya. Ada berapa orang nih ya? 12, enggak ada kelasnya 6. 9, ada 12. Sebentar, lama ya. Coba 8 saja, ada Amanda, Melvila, Salsabila, ada? Ya dibuka ya, Amanda ada? Amanda? Ya, Pak. Ya, coba bacakan screen yang ada di laptop atau HP kalian tentang keanekaragaman game. Coba bacakan, Amanda. Variasi dalam tampilan bentuk, ukuran, rasa, dan lain-lain akibat dari ekspresi gen yang berbeda terjadi dalam satu spesies. Iya. Contoh SP, Anggora, Persian, Safdol, Somali, dan Birman. Canis SP, Begi, Dalmatian, Pudli, Mangifera SP, Mangga, Golek, Aromanis, mana lagi, Dong. Citrus SP, Jeruk, lagi, Pontianak. Ya, terima kasih Amanda. Bisa di off kembali mic-nya?
Ya. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan selintas tentang keanekaragaman ekosistem. Ya, kalian sudah melihat videonya di LMS? Ya, tolong LMS-nya dibuka ya, ya. Itu kan jangan sekaligus membukanya ya. Setiap hari mungkin 2 jam. Jadi pada tanggal 14 ya. Tanggal 14 untuk kegiatan pembelajaran keanekaragaman makhluk hidup itu sudah selesai ya. Jadi dibuka ya, itu dituntut dalam bahasa Sunda nama. Jangan disekaliguskan, nanti kalian capek ya. Oke, yang dimaksud dengan keanekaragaman gen, betul ya, tadi yang dibacakan oleh Amanda, adalah variasi dalam bentuk. Tampilan bentuk, misalnya buah-buahan, ya bentuknya kan macam-macam. Ukuran, pada hewan juga ukurannya kan ada yang besar, ada yang kecil. Rasa kalau buah-buahan, bentuk hidung, bentuk muka, warna rambut, warna bulu, dan lain-lain. Nah, ini akibat dari ekspresi gen. Sebab gen kan sebagai substansi dasar faktor pembawa sifat keturunan. Jadi kalau kita tinggi, badan kita tinggi, karena gennya memang membawa sifat tinggi. Kalau hidung kita mancung ke dalam, karena gen kita membawa sifat hidung mancung ke dalam gitu kan ya. Nah, ini ekspresi gen ini yang berbeda-beda setiap makhluk hidup ya. Dan keanekaragaman gen ini terjadi dalam satu spesies gitu ya. Contoh keanekaragaman gen. Nah, pada kucing itu berbagai macam ras kucing ya. Ada Angora, Persian, Ragdoll, Somali, Birman. Ini semuanya dalam satu genus yang sama, Felis ya. Ini saya tulis SP, ini artinya spesiosa. Felis spesiosa. Jadi nanti kan rasnya macam-macam ini ya, rasnya macam-macam. Kemudian anjing, itu kan varian anjing banyak. Ada bulldog, ada beagle, ada dalmatian, ada poodle, ada pug, gitu kan, dan sebagainya. Ini semuanya spesiesnya dengan genus Canis, spesiesnya adalah Canis speciosa. Ditulisnya SP itu adalah speciosa ya. Ini artinya karena di belakang Canis ini bisa banyak ya, maka saya tuliskan SP saja di sini ya, speciosa aja. Kemudian mangga, berbagai macam mangga. Ada golek, aromanis, di mana lagi, gedong. Nah, ini spesiesnya Mangifera speciosa. Untuk jeruk kan ada macam-macam jeruk. Ada jeruk Garut, jeruk ragi, jeruk Pontianak, jeruk Bali. Ini spesiesnya adalah Citrus speciosa. Nah, jadi keanekaragaman gen ini adalah variasi dalam tampilan bentuk, ukuran, rasa, dan lain-lain akibat dari ekspresi gen yang berbeda dalam satu spesies. Oke, ya. Lanjutkan. Kita resume dulu ke ini ya. Coba sekarang, nah ini ada Muhammad Fikri Fauzi. 4, silakan bacakan Muhammad Fikri. On kan? Ya, silakan. Baik, Pak. Ya, bacakan. Keanekaragaman jenis variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar spesies dalam satu famili. Bentar Pak, kepotong itu. Iya, satu famili. Bentar. Ya. Dalam satu famili, contoh keanekaragaman jenis famili Papiliones, kacang panjang, kacang kedelai, kacang suuk, kacang tanah. Famili Areaceae, kelapa, aren, pisang, palem. Famili Felidae, harimau, singa, kucing, macan, tutul. Famili Hominidi, gorila, simpanse, orangutan, siamang. Iya. Terima kasih. Siapa tadi teh namanya? Fikri. Iya, Fikri ya. Ya, silakan di-off lagi kameranya Fikri. Kameranya, mic-nya ya. Oke, saya bacakan kembali ya.
Betul apa yang dibacakan oleh Fikri, bahwa keanekaragaman jenis adalah variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar spesies dalam satu famili. Kita tahu ya, dalam takson itu kan spesies, di atasnya ada genus, kemudian famili, ordo di SMP ya, kemudian apa lagi? Kelas ya, kemudian ada divisio untuk tumbuhan, untuk hewan, filum, baru kingdom atau regnum gitu ya. Masih ingat? Masih. Ya. Masih. Itu adalah takson, tingkatan takson, ilmu yang mempelajarinya adalah taksonomi ya, pada tumbuhan dan hewan. Itu harus diingat ya. Dari bawah spesies, genus, famili, ordo, kemudian kelas, kemudian kingdom. Divisio untuk tumbuhan, filum untuk hewan, baru paling atas adalah kingdom atau regnum gitu kan. Ini variasi ini antar spesies dalam satu famili. Jadi satu famili berarti satu genus ya, ke bawah berarti ya, ke bawah, dari famili ke bawah gitu kan, bukan ke atas. Contoh misalnya untuk famili ini yang terdapat dalam satu famili, Papilionaceae ya. Bacaan begitu ya. Jangan Papilionaceae, jangan. Dibacanya Papilionaceae. Pelan-pelan saja. Ini bahasa Latin kan. Kacang panjang, kacang kedelai, suuk, kacang tanah, itu kan kacang-kacangan. Ya. Ini agak mirip kan? Agak mirip. Karena kenapa mirip? Karena memang satu famili. Ya, ada gen yang samanya, meskipun ada gen juga yang berbeda. Mirip ya, mirip. Kalau satu famili itu mirip. Contoh Pak yang lain adalah famili Arecaceae. Jangan dibaca Arecaceae, jangan ya. Famili Arecaceae. Contohnya adalah pohon kelapa, aren. Tahu aren? Bahasa Sundanya? Tahu Pak, gula berem. Lain gula berem. Kawung, betul. Pohon kawung. Pinang tahu pinang? Tahu. Naon? Tahu, Pak. Naon? Bahasa Sundana pohon pinang. Yang panjat pinang. Iya, naon bahasa Sundana, tanah pohon naon? Pohon naon? Jeng-jen naonnya? Jambe. Jambe. Ya. Palem tahu palem? Ubar, jambena. Iya, oke. Nah, itu adalah memiliki kemiripan kan? Kelapa, aren, pinang, palem itu. Makanya familinya sama dia, famili Arecaceae. Nah, ini antara kelapa, aren, pinang, dan palem itu satu keanekaragaman jenis. Hewan misalnya pada famili Felidae, harimau, singa, kucing, macan tutul, itu kan ada kemiripan ya? Iya. Beda harimau dengan gajah, harimau dengan anjing, harimau dengan babi, dengan bagong, kan beda. Tapi kalau harimau, singa, kucing itu ada kemiripan. Karena memang satu famili. Itu adalah keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian ada famili Hominidae, gorila, simpanse, orangutan, siamang. Itu adalah satu famili, memiliki kesamaan. Termasuk manusia masuk di sini ya. Termasuk manusia. Harus diakui kita masuk ke famili Hominidae. Ya. Sama-sama tidak memiliki ekor. Punya kesamaan meskipun ada perbedaan. Nah, ini adalah keanekaragaman jenis ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke keanekaragaman ekosistem. Oke. Siapa ya? Kita minta yang perempuan lagi. Minum dulu ya. Silakan kalau mau minum santai aja. Bentar, saya tunjuk ya. Soalnya banyak ini. Coba ini ada Jikra Hania. Jikra ada? Halo Jikra. Jikra. Oke, itu kayaknya kameranya. Atau Salsabila E5. Salsabila. Ya, silakan bacakan coba. Keanekaragaman ekosistem.
Interaksi antara faktor biotik atau makhluk hidup dan abiotik makhluk tak hidup akan mengakibatkan terjadinya berbagai ekosistem atau keanekaragaman ekosistem. Berbagai ekosistem terbentuk di permukaan bumi. Secara garis besar, ekosistem dibagi dua, satu ekosistem air dan dua ekosistem darat. Ya, terima kasih. Ya, silakan di-off lagi mic-nya. Ya. Betul apa yang disampaikan oleh siapa tadi ya? Namanya siapa? Salsabila ya? Salsabila. Ya, Elima ya. Bahwa keanekaragaman ekosistem itu adalah karena kita tahu ada interaksi antara faktor biotik dan abiotik di SMP ya. Faktor biotik itu adalah makhluk hidup, sedangkan faktor abiotik adalah makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup itu kan bisa batu, air, tanah, suhu, kelembaban, cahaya, pH, ya, kecepatan angin, tinggi tempat, kelembaban. Itu sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup. Ya. Atau lingkungan berpengaruh terhadap makhluk hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah faktor abiotik. Nah, karena makhluk hidup juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya, atau lingkungan mempengaruhi makhluk hidup, maka nanti akan mengakibatkan terjadinya berbagai macam ekosistem, baik itu di air maupun di darat. Sehingga terbentuklah keanekaragaman ekosistem karena makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor abiotik. Nah, ekosistem itu ada dibagi dua, air dan darat. Yang air itu kok bisa dibagi lagi tuh, ada di LMS itu ya materinya ya. Makanya kalian buka nanti di LMS. Ekosistem air itu ya, ada air mengalir dan air tidak mengalir. Ada ekosistem air itu kan air laut, danau, sungai, gitu kan. Ekosistem darat, mulai dari ya semua ekosistem darat itu istilahnya bioma ya. Mulai dari bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, bioma hutan gugur, bioma tundra, bioma taiga sampai ke kutub, ya. Itu adalah berbagai macam ekosistem. Dan di dalam ekosistem itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena lingkungan berbeda, maka otomatis makhluk hidup yang ada di dalamnya juga berbeda. Pernahkah kalian melihat tanaman kelapa di Gunung Gede? Coba jawab. Enggak, Pak. Ya, kenapa? Karena dataran tinggi. Iya. Kelapa banyaknya di mana? Di pantai, Pak. Iya, betul. Ya. Dataran. Karena pohon kelapa itu lingkungan hidupnya tidak cocok dengan kondisi di puncak Gunung Gede, ya kalian tidak akan pernah menemukan pohon kelapa di puncak Gunung Gede. Pohon kelapa kebanyakan adalah di dataran rendah, di pantai begitu. Ya. Oke. Nah itulah pemahaman, pengertian tentang keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Ya, kemarin kita juga sudah bahas tentang kemarin itu tentang ini ya, maaf. Nah ini ya, tentang determinasi tumbuhan ya. Ya. Nah, kemarin kita sudah sedikit berlatih tentang determinasi tumbuhan. Dan ini kalian bisa mengerjakan itu di LMS ya. Saya stop dulu screen share-nya ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Silakan ada pertanyaan untuk keanekaragaman pemahaman gen, jenis, dan ekosistem, silakan. Saya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Saya Pak Muhammad Iqbal dari E12. Ini Pak masalah gen. Nah, kalau gen kakek atau nenek itu bisa turun nanti Pak ke gen cucu-cucunya gitu Pak. Gimana? Kalau gen kakek atau nenek itu bisa turun nggak sih Pak ke gen cucu-cucunya? Ya, terima kasih. Siapa namanya nih? Muhammad Iqbal dari E12 Pak. Iya, Iqbal E12 ya. Silakan di-off lagi Iqbal ya. Iya. Jadi begini Iqbal.
kakek kalian kan menikah, punya bapak kalian atau ibu kalian, otomatis kan ada gen yang diturunkan dari kakek kalian ke ibu kalian. Cuma, nah di sini tidak semuanya gen kakek dan gen nenek, semuanya enggak. Itu ada rekombinasi, akan berbeda gitu kan. Nanti ibu kalian menikah lagi dengan bapak kalian, punya kalian. Maka di sini nanti rekombinasi gen dari ibu dan ayah kalian, ibu kalian misalnya dari kakek dan nenek kalian, itu juga akan menurun kepada kalian. Nah, cuma hasil dari gen yang diperoleh dari kakek itu adalah ya mana apakah gen itu dominan ataukah harus tidak ya, sebab yang dominan itu nanti akan diturunkan kepada cucu ayah anaknya dan juga cucunya. Bisa diturunkan ya. Cuma apakah gennya dominan atau tidak begitu. Ya. Ada yang lain? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Widya Murti dari E6. Ya, silakan Widya. Tentang keanekaragaman jenis. Kan katanya spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis. Itu maksudnya gimana, Pak? Persamaan morfologis itu bentuk luar, kelihatan dari luar morfologis. Kalau manusia hidungnya, kelihatan kan? Kalau tanaman daunnya, batangnya, buahnya, gitu kan? Yang kelihatan dari luar morfologis. Kalau anatomi punya persamaan bagian dalam. Misalnya kalau pada tumbuhan itu ikatan pembuluhnya, silem fluimnya, apakah tersebar atau teratur gitu kan. Anatominya itu. Kalau satu lagi fisiologi. Kalau fisiologi itu lebih cenderung ke proses kimia yang terdapat di dalamnya. Reaksi kimia yang terdapat di dalamnya. Proses pencernaannya, proses pernapasannya, proses apa lagi ya, respirasinya, ya. Itu adalah proses fisiologis. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ada kesamaan morfologi, anatomi, kemudian fisiologi, ya, gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Satu orang lagi, silakan sebelum dilanjut. Saya, Pak, mau nanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Tami Nur Halimah dari 10E7. Ya, silakan. Bapak, kenapa tumbuhan sama hewan harus dibedakan berdasarkan tingkatan klasifikasi? Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa tumbuhan dan hewan itu harus dibedakan dalam tingkatan klasifikasi? Ada yang bisa jawab nggak? Kagak mau diberi tugas ke langsung nilai syaratnya. Aduh, ya nyarios. Di off dulu ya kamera ya, orang mic-nya yang tidak berkepentingan. Ya, kecuali kalau mau jawab. Silakan, ada yang mau jawab. Barusan ada pertanyaan. Mengapa harus dikelompokkan? Ada takson-taksonnya, tumbuhan atau hewan. Ada materinya di LMS itu kalau sudah kalian sudah baca itu. Silakan. Ada yang mau? Derania atau siapa? Tasya? Silakan. Kenapa harus dikelompok-kelompokkan? Biar bisa ngebedain, Pak. Ya, biar bisa membedakan, betul? Emang harus dibedakan. Ya? Karena emang harus dibedakan, Pak. Iya, kenapa harus dibedakan? Mudah diamati, Pak. Mudah diamati, betul? Izin menjawab. Ya? Pak, izin jawab. Ciri-ciri. Ya, untuk melihat ciri-cirinya, betul? Daya? Udah pengalaman beda ya? Hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Gimana? Agar mempermudah untuk kita mengetahuinya dari misalnya spesiesnya, dari ordonya gitu Pak, dari familinya. Betul. Oke, semuanya betul. Oke, sip ya. Ya, meskipun ada keliru sedikit-sedikit. Contohnya begini. Kalau kalian misalnya menyimpan barang pakaian di lemari, dikelompokkan nggak? Kelompokkan. Kenapa dikelompokkan? Biar gak pusing. Nah, seperti itu aja. Nah, tumbuhan hewan itu banyak. Kalau tidak dikelompokkan, hese mempelajarinya, susah mempelajarinya. Satu, untuk mempermudah mempelajarinya. Makanya dikelompokkan.
Sebab kalau tidak dikelompokkan susah. Kalian menyimpan pakaian saja di lemari kan dikelompokkan, paling numpang luhurna, misalnya kemeja, nu tengah-tengah, misalnya celana panjang atau rok, yang paling bawah underwear, misalnya kan, numpang handapna anu kalalotor, meuleun gitu. Itu untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Ingat ya, makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini belum semuanya teridentifikasi oleh manusia. Masih banyak makhluk hidup yang belum teridentifikasi manusia. Ya, mulai dari di permukaan bumi sampai ke laut yang paling dalam itu belum semua makhluk hidup itu teridentifikasi oleh manusia. Belum ya. Kenapa? Karena kemampuan manusia terbatas. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Ini apa namanya? Karena harus ada materi yang harus kalian ini ya. Sebentar, ini di mana ya? Dulu ya. Harus buka dulu, bentar ya. Bentar dulu ya, bentar. Kelihatan belum? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum. Itu lima mau nyana itu sampai kait. Belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Ada lembar kerja siswa ada? Ada. Pak. Ya, oke. Nah, ini oke. Di LMS ya. Sudah buka LMS-nya belum? Udah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baru lihat jilidnya doang, Pak. Coba kalian nanti cek LMS, dia dipelajari dari atas. Sebab di awal kan kalian asesmen diagnostik ya. Silakan kerjakan ya. Kemudian nanti ada beberapa materi. Nah, itu nanti ada lembar kerja siswa. Ini kalau kalian mendengar ini tugas aduh gitu kan perasaan nanti kumaha gitu. Jangan jadi beban ya. Oke? Jangan jadi beban. Itu ada 3 kegiatan belajar ya. Kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3. Nah, di kegiatan belajar 1, kalian tugasnya ini. Mengobservasi dan mengidentifikasi tanaman di lingkungan masing-masing. Di rumah masing-masing, di lingkungan kalian. Ulah jauh-jauh teh, ulah sampai ke Bogornya. Ulah sampai ke Jakarta ulah. Atau misalnya ke Kebun Raya Bogor, jangan. Di lingkungan kalian saja, ini kan banyak tanaman ini. Kemudian mengelompokkan tanaman berdasarkan kriteria tertentu dan membuat kunci determinasi sederhana dan menerapkannya pada tanaman yang diidentifikasi. Langkahnya kalian baca materi LMS, amati dan kelompokkan tanaman ini sesuai dengan bentuk urat daunnya. Dari 10 tanaman ini semuanya tahu kan? Tahu. Mangga, kelapa, padi, jambu air, rambutan, jeruk, jambu batu, pepaya, pisang, keladi tahu? Keladi apa? Iya. Keladi. Talus. Oh, talus. Iya, tahu ya? Nah, Tahu, kelompokkan tanaman ini berdasarkan bentuk urat daunnya. Kemudian nanti jawab pertanyaannya ini. Nah. Jadi kalian buat tabel, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan atau interpretasi kalian. Jadi kalian buat tabel, tanaman ini kelompokkan berdasarkan bentuk urat daunnya. Tahu bentuk urat daun? Ya, di SMP kan? Ada yang lurus, ada menyirip, ada menjari, ada melengkung kan? Kelompokkan. Ya. Masukkan dalam tabel, kemudian buat kesimpulan. Coba kalian buat kesimpulannya. Dan yang terakhir, buatlah kunci determinasi sederhana
Kemudian kelompokkan tanaman tersebut yang 10 itu apakah termasuk monokotil atau dikotil. Nah, dari 10 itu hanya mendeterminasi hanya 5 tanaman saja. Silahkan kalian pilih. Nartos. Bapak, maaf, share screen-nya itu nggak muncul. Bapak nggak muncul, Pak. Nggak muncul. Ya, saya ulang lagi ya. Oke. Mana lagi yang ini? Ada sekarang? Ada. Ya. Nah, dari 10 tanaman itu, dari 10 tanaman ini ya, kalian kelompokkan ya berdasarkan urat daunnya, kemudian buat kesimpulan berdasarkan tabel ini, kemudian determinasi, buat kunci determinasi sederhana ya, banyak di buku paket. Kemudian kelompokkan monokotilkah atau dikotilkah 5 tanaman dari 10 tanaman ini. Nartos. Paham. Yang kunci determinasi itu yang kemarin sudah dipelajari di pertemuan pertama itu caranya ya. Ya, cuma kalian harus membuat kunci determinasi sederhana untuk kelas monokotil dan dikotil. Ada di buku ya, di LMS ada ya. Oke. Itu kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 2. Jadi ini hanya 3 pertanyaan ya, hanya 3 pertanyaan. Kemudian kegiatan belajar 2, menentukan perbedaan keanekaragaman gen jenis ekosistem dan menuangkannya dalam bentuk gambar, diagram, atau infografis. Gambar tahu ya, diagram tahu, infografis itu misalnya kalian buat dalam PowerPoint, kemudian dipoto, ya, atau kalian membuat gambar manual, yang penting ada informasi tentang perbedaan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem, itu adalah infografis. Dan memberi contoh masing-masing untuk keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem itu 5. Keanekaragaman gen 5, jenis 5, dan ekosistem 5. Ya, gitu. Nah, ini pertanyaannya. A, B, C, ya, 3 juga. Buatlah, tentukan perbedaan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem dalam bentuk gambar sederhana dan atau diagram, infografis, atau narasi. Narasi itu dalam bentuk kalimat ya. Kalimat itu yang paling mudah nih. Keanekaragaman gen adalah bla 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 bla. Keanekaragaman jenis adalah bla 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 bla. Keanekaragaman ekosistem adalah titik titik titik, jawab. Atau dalam bentuk diagram boleh, ada gambar. Jadi keanekaragaman gen itu sekalian tunjukkan dalam bentuk gambar, diagram gitu kan. Untuk mempermudah memahaminya. Yang pertama itu. Yang kedua, berikan masing-masing 5 contoh keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan ekosistem. Dan yang ketiga, C-nya, manfaat keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem itu ada di LMS ya. Silakan kalian baca dan atau searching ya di internet, di Google. Itu untuk kegiatan belajar 2. Nah, untuk kegiatan belajar 3, kalian tujuannya adalah bisa merefleksikan. Merefleksikan itu merangkum ya, mengambil ide pokok sesuai dengan pemahaman kalian tentang belalang seksapa dan monokultur tanaman lada dan memberi solusi atas permasalahan tersebut. Jadi langkah kerjanya kalian baca dulu ini, baca ya. Narasi ini baca. Kemudian yang kedua juga baca ini narasi ini. Kemudian, nah pertanyaannya yang ini. Kalian tuliskan nanti refleksi dari narasi belalang seksapa hama kelapa. Kalian tuliskan refleksi dari tanaman monokultur tanaman lada. Kemudian apa yang bisa kalian sampaikan atau solusi untuk narasi belalang seksapa dan monokultur tanaman lada gitu. Nah, semuanya itu dituliskan, maaf ya, ini saya minta yang ini tidak dikirim melalui email ya. Ya? Iya, Pak. Jawabannya ini ya semuanya boleh ditulis tangan, dina kertas folio, dina kertas HPS, dina buku boleh ditulis tangan, boleh ditik di komputer kemudian di print boleh. Ya.
Cuma saya minta hanya jawabannya saja ya. Misalnya yang kegiatan belajar 1 yang dijawabkan yang ini. Ya. Paham? Paham. Untuk kegiatan belajar 2 kan yang ini jawabannya, jawaban dari pertanyaan yang ini. Dan untuk kegiatan belajar 3 adalah 12 yang ini, ya, yang ini jawaban dari ini, ya. Jadi hanya jawabannya saja yang kalian kirim. Jadi saya minta kirimnya ini secara manual ya. Mohon maaf ini karena 12 kelas. Terus terang ya, kalau saya ini dikirim melalui LMS, diupload oleh kalian atau ke email saya, itu saya agak pusing ya kalau memeriksa melalui email ya. Mohon maaf ya, kalau 5 kelas mungkin bisa. Jadi ini nanti dibuat manual, maksudnya dikirimnya nanti langsung ke saya. Cuma nanti dikirimnya ke KM-nya, KM yang mengirim ke saya gitu. Paham? Rumah Bapak. Ya, nanti dari setiap orang estafet saja ya. Estafet ya. Dari kelas 1 misalnya dari anggotanya kirim ke salah seorang. Dari salah seorang nanti baru kirim ke saya gitu. Jadi nanti yang datang ke rumah saya itu kan hanya 12 orang. Hanya 12 orang ya. Tidak semuanya mengirim ke rumah Bapak. Kecuali yang dekat ke rumah Bapak boleh langsung. Ada yang rumahnya di Cibogo boleh silakan. Saya. Ya. Bapak. Ya. Bang ngumpulinnya tanggal 14 apa kapan? Saya, Pak. Gimana? Ngumpulinnya tanggal 14 atau kapan? Iya, deadline-nya tanggal 14 ya. Tanggal 14 deadline-nya. Sekarang tanggal berapa? 6. Oh, nah masih ada waktu ya. Iya, Pak. Jadi sekali lagi jawabannya saja bisa ditik, bisa ditulis tangan. Ditulis tangannya bisa pakai kertas HPS, pakai kertas buku biasa, pakai kertas folio bergaris boleh. Mau di print boleh. Ya, Anu mau nanya tadi. Ya. Jawabannya doang, Pak. Jadi misalnya jawabannya, Pak. Iya, jawabannya saja. Misalnya Ya. nomor Langsung di print gitu, 1A, Pak. langsung jawabannya gitu. Iya. Yang kegiatan belajar 1 kan ada tiga pertanyaan, jawabannya apa? Kegiatan belajar 1 jawaban kegiatan belajar 1 ABC kan? Kemudian jawaban kegiatan belajar 2 ABC kan? Jawaban kegiatan belajar 3 ABCD itu ada 4 gitu. Gitu jawabannya saja. Nggak perlu ditulis tujuan, langkah kerja dan sebagainya. Paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Bapak. Paham, Pak. Mau tanya, Ya, silakan. batas waktu pengumpulannya sampai kapan ya, Pak? Oke, dengarkan semuanya ya. Kupingkan. Nanti buka LMS ya. La ilaha illallah. Ya, Bapak. Di LMS ya. Di LMS. Coba ya ini ya. Saya buka LMS yang mungkin bisa share ya. Ini sebentar. Pak, ini di LMS kok nggak ada, Pak? Nggak muncul. Ya, gimana? Di buka LMS tapi nggak muncul ininya, Pak. Apanya? Kalau ke biologi. Nah, masa udah kemarin udah aktif. Ada yang sudah lihat LMS belum? Udah, Pak. Udah ada katanya. Ada katanya. Ada. Oh, ada polisi mau, Pak. Nanti kira. Ada LMS, ada. Karena biologi kan ada terus. Planning pad. Bisa dibuka LMS-nya? Bisa dibuka. Bisa. Nah, coba tes atau learning part, Pak. learning pad. Bisa. Jalurnya coba dibuka learning pad-nya. Ini, Pak. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, ini kan untuk kelas 11 ya. Ya. Ini untuk kelas 11 ini. Nah, buka yang ininya. Tadi Oh, ini tampilan guru ya. Buka keanekaragaman makhluk hidupnya. Nah, Oh buka. iya, Pak, ada Pak ini, Pak. Nah, di sini kan harus mulai dari asesmen,
Kemudian kalian bisa lihat ya sedikit video yang saya share ya. Kalau ini berkaitan dengan keanekaragaman gen ya, ada di YouTube ya. Tapi saya tidak mencari subrek ya. Tidak perlu like dan subrek tidak. Ya, jadi saya membuat video pembelajaran yang saya upload ke YouTube itu tujuannya adalah untuk mempermudah belajar kalian. Kalau kalian mau subrek silakan, kalau mau like silakan, mau komen silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jadi tujuan saya mengupload materi ini ke YouTube adalah bukan untuk mencari subscriber ya, bukan gitu ya. Kemudian nanti ada keanekaragaman makhluk hidup, peranan, aktivitas ya, ini dibuka. Nah, termasuk di sini ada materi-materi kan dalam bentuk PDF dan ini bisa di-download ya. Bisa di-download oleh kalian. Lihat di atasnya gini. Nah, ini. Nah, ini kelihatan ini? Nah, ini bisa di-download, bisa di-print gitu kan. Ya, jadi kalau kalian punya printer ya di-print. Kalau terlalu banyak ya download saja, simpan di laptop kalian, buat folder biologi ya, khusus biologi, nanti ada folder untuk materi-materi fisika dan sebagainya. Nanti laptop kalian penuh gitu ya. Siap? Paham? Siap, Pak. Paham. Nah, seperti ini ya. Terakhir nanti ada, ini LKS-nya kan? Ada LKS-nya, ini juga bisa di-download ini. Nah, ini download bisa. Ini LKS-nya. Kelihatan? Kelihatan? Nah, ini di-download aja. Di-download. Ya, kalau kalian tidak mau ngetik lagi, ini kan bisa dirubah. Ini kan PDF. Ini PDF kan? Yang saya upload adalah PDF. Kalian bisa rubah ke Word. Nanti bisa diedit lagi, ya, supaya kalian tidak capek ngetik, misalnya. Gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Nanti Bapak mau nanya, Pak, udah Pak ini Pak, udah. nanti harulang sih kan lalier. Bapak mau nanya. Ya. Kalau yang ini yang 88% itu tuh maksudnya apa? Oh, ini mah yang Bapak ini mah. Ini tampilan guru kan? Ya kalau di siswa ada Pak 75%, itu maksudnya buat apa ya Pak? Ah, itu tuh berarti kemajuan belajar kalian sudah buka. Jadi kalau kalian buka ini, buka saja itu sudah ini maju ini untuk kemajuan belajar kalian. Cuma harus diingat ya, saya juga bisa melihat aktivitas kalian di LMS, guru ya. Iya, Pak. Berapa jam kalian melihat LMS saya tahu. Berapa jam kalian LMS, berapa materi yang kalian download, saya tahu ya. Sebab itu ada jejak, rekam jejaknya ada gitu. Iya, Pak. Ya. Tapi Bapak yang asesmen yang itu sama yang paling bawah itu kan bisa dibuka? Masa? Iya nih. Ya, Pak. Dibuka tapi malah jadi loading doang. Not phone Pak. 4. Ya? 4 not Jadi phone. cuman kayak loading doang, kayak gak ada datanya gitu. Yang asesmen atas? Ya, sama yang di bawah. Yang bawah mah belum kupingin yang bawah belum bisa dikerjakan kalau yang sebelumnya belum dibuka. Jadi tidak bisa langsung ke yang bawah ya. Udah Pak, udah semuanya dibuka yang Marta. Udah. Tinggal yang bawah tapi nggak bisa. Terus yang atas juga nggak bisa. Oh, HP-nya butut berarti. Ya Allah, Bapak. Oh, nyebelin. Iya. Oke, nanti saya koordinasi lagi. Dengan tim IT ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Sementara yang lain bisa dibuka. Yang lain bisa dibuka. Yang lain bisa dibuka enggak? Yang lainnya bisa dibuka enggak? Enggak, Bapak. Yang lain juga nggak pada bisa dibuka, Bapak. Bukan yang Marta doang. Oh, HP kentang sih nanti. Ya Allah, Bapak. Iya. Hei, kupingkan. Ya, kupingkan. Meser HP-nya nu saya nya. Meser ka bapak, ka mama, bapak hoyong HP, hoyong laptop, prosesornya nu saya nya. Ulah. Emang semua pada gak bisa ada, bukan yang Marta doang.
Oh iya. Lain juga. Oke. Maaf. Hanya bercanda. Hanya bercanda. Oke. Ya, waktu sebentar lagi ya. 8.53 saya poolingnya saya ini ya. Iya Pak, siap Pak. Ya. Bentar ya. Sudah ini belum? Kelihatan belum? Poolingnya? Belum, Pak, belum. Bapak belum ada. Terima datanya. Datanya, Pak. Terima hasil, Pak. Cuma hasilnya doang, Pak. Mana gini kan ya? Ke mana tuh? Ya stop share gini kan? Menghilang. Ih, ke mananya? Ini masih datanya, Pak. Iya, kala di dina teh aya deui teh. Sabar. Atas kemarin tadi was pertama. Atas sebenarnya Sabar. Atas tadi pertama. Oh iya. Oh, dan tidak setiap mata pelajaran ya? Iya. Oke. Ini hanya share saja dari sini, Bu. Ya, oke. Oke. Semuanya terima kasih ya atas perhatiannya ya. Biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau penjelasan saya kurang menarik atau kurang bisa dipahami ya. Yang penting begini saja ya. Kalian langkah belajarnya sekali lagi di samping mengikuti Zoom meeting ya, kalian juga harus buka LMS ya. LMS itu buka ya dari awal sampai akhir. Pelajari sebab guru bisa melihat aktivitas rekam jejak kalian di LMS. Termasuk juga materi di-download ya. Jangan dibiarkan di-download oleh kalian. Ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam ke orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam. Waalaikumsalam. Aman. Rehan Septiana. Udah makan belum ini teh? Rehan. Rehan Septiana masuk. Istirahat. Farhan Mahaputra Damang. Jumatan. Ganeng. Istirahat kalau orang Istirahat. masuk jam 9:30. 9:30. Kamu udah makan belum? Saya tak baung gitu. Muhammad Iqbal masuk. Iya. Andra nuju naon Andra? Mungkin kumpulnya jam 1. Satunya mau. Siap. Hai Andra. Abang ngering abang. Renaldi. Pak udah makan belum? Iya, Adi. Aku. Panggilan mau goyang. Renaldi bareng mual. Barang kemana? Yoga jadi mual. Kumpulkeun eta teh.
Farhan.